So, welcome back. Hai teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan hari ini tentunya aku akan lanjut mereview buku. Buku yang akan aku review itu adalah karya dari Paulo Coelho. Yang ini kali ini aku akan mereview ini, Veronica Memutuskan Mati. Atau dalam bahasa Inggrisnya ini berjudul Veronica Decides to Die. Ini aku beli di Gramedia dengan harga 68.000. Ini adalah dari penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Ini yang aku beli ini adalah cetakan kedua, Juni 2019. Ini terdapat 272 pages. Diterjemahkan oleh Lina Yusuf untuk yang terbitan Gramedia ini. Lalu genrenya ini adalah drama, psikologi, tentunya romance juga. Dan untuk semuanya, aku harap kalian dalam keadaan sehat. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke review buku ini ya. Jadi, tadi aku ingat ini terus. Ada quotes yang aku terus ingat gara-gara aku baca buku ini. Yaitu berkata bahwa orang tidak pernah bisa belajar dari cerita orang lain. Mereka harus mengalaminya sendiri. Kayak, nggak tahu sih, aku suka aja sama kata-kata itu. Jadi aku baca deskripsinya ya. Jadi Veronica yang berumur 24 tahun seakan memiliki kehidupan sempurna, muda dan cantik, punya kasih, keluarga yang menyayanginya, pekerjaan yang disukainya. Namun ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Maka pada suatu pagi bulan November yang dingin, Veronica menenggak segenggam pil tidur dan berharap tidak akan bangun lagi. Tapi dia terbangun di rumah sakit jiwa dan diberitahu hidupnya tinggal beberapa hari lagi. Terinspirasi dari peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Coelho sendiri, Veronica memutuskan mati mempertanyakan arti kegilaan dan merayakan individu-individu yang dianggap tidak normal berdasarkan standar yang berlaku di masyarakat. Berani dan mencerahkan, kisah ini menggambarkan wanita muda yang berada di persimpangan antara putus asa dan keinginan untuk bebas, serta apresiasi atas setiap hari yang membawa harapan baru. Tentunya fokusnya Veronica. Jadi Veronica ini perempuan yang muda, berumur 24 tahun, hidupnya sempurna. Itu sih klaim di belakangnya. Dan dia menegak pil tidur itu pada tanggal 11 November tahun 97 di malam hari yang dingin. Tapi klaimnya hidupnya sempurna ya. Tapi dia memiliki alasan loh kenapa dia meninggal di summary buku ini. Jadi alasan pertama itu, segala sesuatu dalam hidupnya sama saja. Begitu masa muda berlalu, semuanya akan layu, usia tua mulai meninggalkan tanda-tanda yang tidak bisa diperbaiki, dijangkiti penyakit, dan teman-temannya pada meninggal. Ia tidak akan peroleh apa-apa dengan tetap hidup. Mungkin justru penderitaan yang akan bertambah. Alasan pertama. Alasan kedua lebih filosofis. Veronica membaca surat-surat kabar, menonton TV, dan ia menyimak apa yang tengah terjadi di dunia ini. Semuanya serba kacau dan ia tidak punya jalan yang memperbaiki semuanya ini, sehingga ia merasa sama sekali tak berdaya. Itu klaim di dalam, tapi di belakang hidupnya sempurna. Dan jujur dalam bukunya itu sebenarnya banyak sekali masalah-masalah yang a lot of problems yang dia miliki sendiri. Dan itu cukup menyayat hati sih. Jadi setelah ia menggenggam pil itu, dia tuh berakhir di rumah sakit jiwa yang kejam, yang terkenal kejam, itu bernama Villette. Jadi dia diberitahu bahwa hidupnya tuh tinggal sebentar lagi sama dokter tersebut. Jadi dia diberikan suntikan fenotal di sana. Jadi dokter itu berkata bahwa pil itu telah merusak jantungnya, dan dari sanalah Veronica tahu bahwa ia harus menghabiskan waktunya dengan bermakna dan baik. Di sana juga ia bertemu dengan tokoh-tokoh yang cukup menginspirasi ya, karena tokoh-tokoh tersebut memiliki background kehidupan yang juga menyayat hati menurut aku. Dia bertemu ZK, Marie, dan Edward. ZK itu mengalami perjalanan astral atau jiwa itu keluar dari tubuhnya. Itu dalam bukunya seperti itu. Itu karena dia mengalami kegagalan dalam cinta mustahil dalam hidupnya. Kayak dia tuh percaya impossible love. Jadi dia akhirnya mengalami perjalanan astral tersebut. Dan Marie yang mengalami panic attack karena dia mengalami penolakan dalam bidangnya sebagai pengacara dan pelayan dalam masyarakat. Yang ketiga itu Edward itu mengalami bukan masalah sih, dia tuh kayak anak duta besar, dia mengalami kecelakaan, habis itu juga dia akhirnya memiliki
Firdaus. Dia ingin mencapai cita-citanya sebagai pelukis, tetapi digagalkan oleh kedua orang tuanya sehingga dia berakhir rumah sakit jiwa dan dia terkena sakit skizofrenia. Seiring berjalannya waktu, Veronica itu terus mengalami kesakitan di jantungnya. Jadi sana dia mulai menghabiskan waktu kan semaksimal mungkin dengan baik. Tapi ini agak plot twist sih di baliknya. Tapi jujur kalau kalian baca narasi tentang tokoh-tokoh yang lain itu cukup nyakitin sih. Background mereka tuh sedih banget. Ini plot twist ya, endingnya tuh ternyata selama ini Veronica tuh dibohongin sama dokternya. Jadi si dokter itu lagi menjalankan tesis tentang kejiwaan. Jadi sebenarnya selama ini awal dari pertama si Veronica masuk dalam rumah sakit itu dia diberikan suntikan fenotal oleh dokter. Jadi fenotal itu membuat efek sakit jantung buatan. Jadi seperti itu. Jadi dari sanalah dokter Igor dapat mengambil kesimpulan ketika orang diberitahu bahwa kehidupannya lagi sebentar tuh akhirnya dia tahu kan apa yang dia harus lakukan semaksimal mungkin sehingga memiliki makna dalam hidupnya. Dan pada akhirnya di akhir cerita ini tuh Edward sama si Veronica itu mengalami kebebasan dalam hidupnya dan dia mulai bersyukur dan dia mulai melakukan perayaan kebebasan setelah apa yang terjadi dalam hidupnya. Dan berbeda dengan Dr. Igor yang telah sukses dalam eksperimen tersebut, sebagai Veronica lah sebagai objeknya. Jadi tesisnya di bab terakhir tuh seperti ini judulnya. Kesadaran akan kematian membangkitkan semangat hidup yang besar. So, Veronica nggak jadi mati, gengs. Jadi novel ini tuh narasinya padat banget, plotnya bagus, abis itu banyak sekali kosakata tentang kejiwaan yang sekarang aku udah lupa, aku ingatnya fenotal doang. Abis itu buku ini cocok banget dibaca buat kamu yang udah nggak tahu mau ngapain lagi, karena menurut Kolo gila itu ketika kamu tidak tahu apa yang kamu mau. So hati-hati gengs, ini cukup menyayat hati, khususnya narasi dari setiap tokoh, karena mereka tuh awalnya memiliki masalah yang sederhana, kompleks, akhirnya berujung dengan sakit jiwa. Kutipan favorit aku akan menyebutkan yang pertama, pikiran akan selalu kembali tetapi berusahalah untuk menyingkirkannya. Kalian punya dua pilihan, mengendalikan pikiran atau dikendalikan oleh pikiran. Kalian sudah terbiasa dikendalikan oleh pikiran, membiarkan diri hanyut dalam ketakutan, kecemasan, rasa tidak aman, karena kita semua cenderung menghancurkan diri sendiri. Yang kedua, ketakutan berlebihan merupakan ketidakseimbangan. Dan yang ketiga, bahaya dalam petualangan itu lebih berharga daripada 1000 penuh hari ketenangan dan kenyamanan. Untuk read buku tersebut ini, aku nggak tahu kenapa aku selalu ngebandingin buku ini dengan kayak Paulo semuanya tuh dengan The Alchemist. Tapi khusus buku ini aku akan read 3 dari 5. Tapi jujur ini bagus sebenarnya, tapi aku nggak terlalu suka karena ini nggak fokus ke protagonis sih, yang aku nggak sukanya dari sini. Karena ini banyak narasi dan sebenarnya narasinya bagus-bagus juga sih dari yang lain. Tapi aku cuma, I just don't like it. So I think that's all. Semoga kalian suka, jangan lupa kasih like ya dan komen dan subscribe channel ini. So, peace out and cheers.